Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anistia NIM 2019-194, Istina Jikro Nabila NIM 2019-057, Monika Safira NIM 2019-072, dan Inka Nafas Rizky NIM 2019-085. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan model-model ekonomi Islam, yaitu pasar modal dan reksadana syariah. Definisi pasar modal dan reksadana syariah. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam rangka memperoleh modal penjualannya. Adalah emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan yang menjadi pembeli adalah investor. Sementara reksadana syariah adalah wabah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal sehingga pemilik harta syahib al-mal atau rob al-mal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio. Efek oleh manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sistem beroperasinya pasar modal dan reksadana syariah. Pada dasarnya, pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah adalah sama, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self-Organization Regulatory atau SRO. Bentuk investasi yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, ada tabungan bagi hasil, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlakoh. Dalam hal ini, Bank Syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungan akan dibagi kepada penabung dan bank sesuai dengan perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama. Lalu yang kedua, ada deposito bagi hasil, yaitu produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah mutlakoh. Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah investasi khusus, yaitu suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank, nasabah serta penasehat keuangan jika diperlukan. Dana akan diinvestasikan kepada sektor real yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah. Lalu yang keempat, ada investasi saham sesuai syariah di pasar modal. Sebuah saham dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut sudah memenuhi kriteria atau melalui proses screening atau penyaringan. Saham yang berbasis syariah adalah saham yang dimana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memiliki dewan pengawasan syariah. Lalu, saham yang sesuai prinsip syariah adalah saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tetapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah. Pada reksadana syariah, perusahaan manajer investasi yang menghimpun dana dari para investor akan menginvestasikan uang pada instrumen seperti saham, obligasi, dan produk pasar uang yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah. Yang pertama, tujuan investasi syariah tidak semata-mata return tetapi juga SRI, Socially Responsible Investment. Tujuan investasi konvensional return yang tinggi. Yang kedua, operasional syariah ada proses screening. Operasional konvensional tidak ada proses screening. Yang ketiga, return syariah ada proses cleansing dari kegiatan haram.
Retun konvensional tidak ada. Yang keempat, pengawasan syariah DBS dan Bapepam atau OJK. Pengawasan konvensional hanya Bapepam atau OJK. Yang kelima, akad. Akad syariah selama tidak bertentangan dengan syariah. Akad konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Yang keenam, transaksi syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti hedge, penawaran palsu, iktikrar, maisir, dan riba. Transaksi konvensional selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Fatwa terkait pasar modal syariah. Seluruh transaksi dan efek dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan. Untuk memiliki kekuatan hukum positif, maka fatwa yang ditetapkan DSN MUI diakomodir oleh OJK dalam penyusunan pengaturan terkait pasar modal syariah. Hal-hal yang dilarang di pasar modal syariah, yaitu ada 9. Yang pertama, tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang kedua, tanajusi adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan banyak pihak yang berniat membelinya. Yang ketiga, ghaban, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, takrir, upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, ihtikar, yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Selanjutnya, bai al-maqdum, yaitu jual beli yang barangnya tidak ada di tempat transaksi. Selanjutnya, gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahan. Yang selanjutnya, ghizi, yaitu curang dalam berdagang. Maksudnya adalah penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya atau ia menyembunyikan cacat barang. Yang terakhir, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.